Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang akan dinyatakan dalam Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Di sini saya akan membagikan sebuah renungan dan judul renungan yakni penolakan terhadap kebenaran Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Markus menunjukkan kepada kita sebuah kisah Yesus yang mengalami suatu penolakan di kampung asalnya sendiri. Pada waktu itu di rumah ibadat, Ia mengajarkan banyak hal tentang kasih Allah dan menyembuhkan banyak orang, serta mengadakan mukjizat. Kerendahan hati Yesus yang sebenarnya menciptakan sebuah rahmat penyelamatan bagi umat manusia malah ditolak oleh orang-orang sekitar. Ia sampai merasa heran dengan perbuatan mereka, sikap mereka semua yang tidak percaya dan menolak ajarannya. Kesederhanaan Yesus merupakan tanda yang menunjukkan bahwa Ia bukan berasal dari dunia. Meskipun Dia adalah seorang anak tukang kayu, Ia adalah putra Allah yang tunggal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tindakan penolakan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pengalaman-pengalaman kita, dan ini memang nyata dalam kehidupan kita. Seringkali kita atau ada orang di antara kita yang memberikan sebuah masukan. Pasti di antara kita ada yang namanya rasa tidak puas. Dan dari rasa tidak puas muncul atau lahirlah yang namanya penolakan pendapat atau suatu keputusan yang sebenarnya membangun atau menciptakan keharmonisan. Atau dalam dunia politik, sebenarnya orang ini cocok untuk memimpin kelompok-kelompok atau masyarakat sekitar karena sesuai dengan kenyataannya dia itu orang yang bijak atau merangkul, merasa peduli dengan segala sesuatu. Namun dalam realita yang terjadi, buktinya masih ada sikap penolakan. Ada orang yang tipenya tidak mau menerima kekalahan, egonya tinggi, mulailah membentuk sebuah kelompok perkara kecil untuk mencari dan menjatuhkan seseorang yang sebenarnya ingin berkehendak baik atau membangun. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita tidak perlu melihat orang dari segi kekurangannya, sebab orang yang berkekurangan, kepeduliannya terhadap sesama itu lebih tinggi. Jangan melihat dari kesederhanaannya, sebab dalam kesederhanaannya bisa mampu untuk menciptakan keistimewaan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua orang. Kita tidak perlu mengandalkan kehebatan kita hanya karena untuk dipuji semata. Kita jangan mengandalkan kehebatan kita untuk menjatuhkan orang lain, karena Tuhan tidak pernah merasa bangga dengan orang yang mengandalkan kehebatannya sendiri. Itu artinya kesombongan kita melampaui segala-galanya. Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang tidak, tetapi Ia tidak menghukum, melainkan mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan memanggil kita untuk saling menghargai, saling mendengar, menasihati. Jika perkataan itu tidak berkenan, buanglah. Tetapi jika berkenan, maka renungkanlah dan berbuatlah sesuai ajakan itu. Sekali lagi, janganlah menilai orang dari segi kekurangannya atau kesederhanaannya, karena semuanya itu yang tidak diandalkan itulah yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.